Bab 4011. Kaisar Suci. Alkimia hanyalah pekerjaan sampingan. Zhuge Qingyang hampir memuntahkan darah lamanya. Di usia yang begitu muda, dia mencetak rekor yang belum pernah dicapai dalam sejarah persekutuan alkemis dan berhasil memasuki profesinya. Seorang jenius dalam alkimia sebenarnya mengklaim bahwa dia hanyalah seorang pekerja sampingan. Hal ini membuat ahli ramuan lainnya merasa malu. Kemudian dia menstabilkan suasana hatinya lagi, Tuan Ye, mengapa Anda tidak memikirkannya lagi? Selama Anda bergabung dengan persekutuan alkemis, Anda pasti akan menjadi murid inti, memiliki status yang sangat tinggi, dan menikmati sumber daya yang tak ada habisnya. Dan dengan kualifikasi Anda, dalam 1000 tahun, saya pasti akan memasuki rumah penatua serikat, dan masa depan saya tidak terbatas. Melihat lelaki tua itu terus-menerus membujuk dirinya sendiri, Ye Bufan tersenyum tipis, Tuan Presiden, saya hanya ingin menjadi seorang dokter yang baik, dan tujuan membuat alkimia adalah untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi persatuan alkemis benar-benar tidak cocok untuk saya. Yah, karena Tuan Muda tidak ada di sini, saya menang. Jangan memaksakannya. Melihat sikap tegasnya, Zhuge Qingyang menggelengkan kepalanya sedikit, Si Kai dan Si Kiki sudah memberitahuku tentang gambar itu. Meskipun kalian berdua melakukannya dengan sangat rapi, masih banyak petunjuk yang tertinggal. Dengan kekuatan Sekte Ling Qiao, saya yakin tidak akan butuh waktu lama untuk mengetahui tentang Anda, mungkin sekarang saya sudah mulai ragu. Jika Anda bergabung dengan Alchemist Guild, mereka akan sedikit takut padamu ambil tindakan. Dan jika kamu tetap bersamaku, aku akan melindungimu bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku. Merasakan ketulusan dari sikap pihak lain. Saya terharu dan merasakan ketidakberdayaan orang lain pada saat yang bersamaan. Hua Kiki sekarang adalah pewaris persekutuan alkemis, tetapi hal itu masih tidak dapat menghentikan Sekte Ling Qiao untuk mengambil tindakan terhadapnya. Bahkan Presiden Serikat tersebut, Zhuge Qingyang, sedang digantung belum lama ini. Justru karena itulah lelaki tua itu mengatakan sesuatu yang putus asa, dan dia terpaksa melakukannya. Jangan khawatir, Presiden, saya masih memiliki beberapa cara untuk menyelamatkan nyawa, jika tidak, saya tidak akan aman hari ini. Ye Bufan berkata, sejujurnya, saya baru saja datang ke domain Sang Tian belum lama ini, dan saya tidak tahu situasinya di sini. Saya tidak tahu banyak tentang itu. Presiden, bisakah Anda memberitahu saya seberapa kuat Sekte Ling Qiao? Tanda tanya. Puncak Kaisar Abadi. Secara logika, orang seperti ini seharusnya memiliki status tinggi di Sekte Ling Qiao, tapi sekarang sepertinya ada sedikit perbedaan dari apa yang saya bayangkan. Menurut Hua Kiki, orang ini bahkan bukan seorang penatua. Dia jelas telah mencapai puncak Kaisar Abadi dan berdiri di puncak dunia ini. Jika dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan para tetua di level ini, seberapa kuat yang lain? Menyebutkan kekuatan Sekte Ling Qiao, Zhuge Qingyang menggelengkan kepalanya sedikit, lalu menghela nafas. Kekuatan Sekte Ling Qiao sangat menakutkan dan di luar imajinasi. Apa yang dilihat orang luar hanyalah puncak gunung es, tapi nyatanya masih banyak lagi yang tersembunyi. Belum lagi, dengan kekuatan pemimpin sekte, kelas 5 Kaisar Suci, dia sudah berdiri di dunia ini. Di puncak, tidak ada yang berani menyinggung. Selain dia, ada banyak Kaisar Suci kelas 4 dan Kaisar Suci kelas 3, saya tidak akan pernah bisa masuk 10 besar di Sekte Ling Qiao. Tetapi status persekutuan alkemis, khususnya, para ahli ramuan yang menguasai dunia menyediakan sumber daya pelatihan untuk sekte-sekte besar 4 sekte besar lainnya dan tidak berani menimbulkan kemarahan publik. Jadi mereka akan melakukannya secara diam-diam. Jika tidak, saya tidak akan pernah hidup kali ini. Kemungkinan untuk kembali. Ye Bufan awalnya merasa kekurangan informasi dan ingin mencari tahu lebih banyak dari lelaki tua itu, tetapi dia masih terkejut ketika pihak lain membuka mulutnya dan segera bertanya, apakah Kaisar Suci juga dibagi menjadi beberapa tingkatan? Petik 2. Dalam kesannya, Kaisar Abadi yang sangat kuat disebut Kaisar Suci, yang mana seharusnya hanya sebuah gelar kehormatan, tapi sekarang sepertinya bukan itu masalahnya, dan itu sama sekali berbeda dari apa yang dia pikirkan.
Melihat reaksinya, Zhuge Qingyang tersenyum tipis, orang abadi tingkat rendah tidak tahu banyak tentang Kaisar Suci. Di mata banyak orang, mereka hanyalah Kaisar abadi. Ye Bufan bertanya, apakah Kaisar Suci masih seorang abadi Kaisar? Apakah ini sudah level lain? Sebenarnya, Kaisar Suci juga merupakan Kaisar abadi, tetapi agak berbeda dari Kaisar abadi biasa. Ada beberapa tingkatan, satu adalah Kaisar abadi biasa, dari tahap awal hingga puncak, dan yang lainnya adalah Kaisar Suci. Ye Bufan tertegun sejenak, lalu bagaimana tingkatan ini dibagi? Perbedaan mendasar antara Kaisar Suci dan Kaisar abadi biasa. Perbedaannya, ruang Kaisar Suci, kamu dapat mengubah alam menjadi sesuatu yang tidak terlihat. Apakah itu nyata? Informasi itu datang terlalu tiba-tiba dan terlalu mengejutkan, dan Ye Bufan tidak dapat beradaptasi untuk sementara waktu. Itu saja, Zhuge Qingyang tersenyum tipis, dan kemudian domain Kaisar abadi tiba-tiba meletus. Ye Bufan pernah menghadapi alam Kaisar abadi sebelumnya, termasuk situ yang mencapai puncak Kaisar abadi. Tapi sekarang ini benar-benar berbeda. Wilayah kekuasaan Zhuge Qingyang bukan hanya tentang menekan dirinya sendiri, tetapi tiba-tiba berubah menjadi tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya, menjerat dirinya dengan erat. Di saat yang sama, lusinan duri kayu tajam muncul di kehampaan, melesat ke arah mereka seperti lembing. Di depan medan yang begitu kuat, dia langsung merasakan kelemahannya. Bahkan dengan tubuh fisik di alam tubuh emas abadi, dia tidak dapat lepas dari belenggu tanaman merambat dalam waktu singkat, dan tidak mungkin untuk menolaknya. Untungnya, Zhuge Qingyang bukanlah musuh, dia hanya membiarkannya merasakan alam Kaisar Suci. Duri kayu seperti tombak itu menghilang dalam kehampaan ketika datang di depannya, dan tanaman merambat di tubuhnya juga menghilang. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah keterampilan unik yang dimiliki oleh Kaisar Suci ketika wilayah Kaisar abadi menjadi tidak terlihat. Petik 2. Ini, aku mengerti. Ini hanyalah melawan lawan dengan formasi tingkat tinggi. Jika orang kuat dengan level yang sama masih mampu bertarung, jika dia adalah Kaisar abadi biasa, dia mungkin hanya bergantung pada belas kasihan orang lain. Saya awalnya berpikir bahwa kekuatan saya saat ini sebanding dengan mendiang Kaisar abadi, dan bahwa saya tidak jauh dari mencapai puncak dunia ini. Setelah terkejut sebentar, dia mendapatkan kembali ketenangannya dan bertanya lagi, Senior Zhuge, bagaimana tingkatan Kaisar Suci dibagi? Apa peringkat pertama dan apa peringkat kelima? Masih dibagi menurut bidangnya. Alam dengan satu atribut adalah Kaisar Suci kelas 1, dan orang yang mengendalikan dua atribut adalah Kaisar Suci kelas 2. Dengan analogi, alam Kaisar abadi yang mengendalikan 5 atribut adalah Kaisar Suci kelas 5. Bukankah ini terlalu sulit dengan atribut yang berbeda? Ye Bufan terkejut lagi. Secara umum, makhluk abadi dan pembudidaya memiliki atributnya sendiri. Ada yang atribut api, ada yang atribut es, dan ada yang logam. Tetapi jika Anda mengontrol atribut yang berbeda, Anda juga dapat membentuk ranah Kaisar abadi, yang agak menakutkan untuk dipikirkan. Zhuge Qingyang mengangguk, ini memang sulit. Inilah mengapa jumlah Kaisar Suci di dunia abadi sangat kecil, dan makhluk abadi biasa tidak dapat menjangkau mereka sama sekali. Ye Bufan menarik napas dalam-dalam, menenangkan keterkejutan di hatinya, dan bertanya lagi, 5 apakah pin Kaisar Suci yang terkuat? Apakah ada Kaisar Suci yang lebih kuat? Bab 4012. Alam Spiritual Abadi. Kaisar Suci kelas 5 bukanlah yang terkuat. Di atas ini, ada Kaisar Suci sejati yang legendaris. Dia dapat mengendalikan semua elemen di ruang angkasa, logam, kayu, air, api, tanah, cahaya, kegelapan, dan dapat beralih di akan, hampir secara otomatis di wilayahnya sendiri. Satu dunia. Ketika Zhuge Qingyang mengatakan ini, matanya penuh rasa hormat, yang membuat kagum pada yang kuat, tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya. Tetapi ini hanya sebuah legenda. Aku belum pernah mendengar ada orang yang mencapai level ini selama bertahun-tahun. Orang-orang terkuat di alam surga saat ini adalah kepala dari 5 sekte besar, yang juga dikenal sebagai 5 Kaisar Suci yang legendaris. Kaisar Suci sejati, mampu mengendalikan semua elemen, mengubahnya sesuka hati, dan menciptakan wilayahnya sendiri.
Mendengar kata-kata Zhuge Qingyang, hati Ye Bufan dipenuhi dengan kekacauan. Bagi yang lain, terlalu sulit untuk mengontrol semua elemen, tetapi bagi saya itu sangat berbeda. Seperti kata pepatah, kekacauan melahirkan segala sesuatu, dan esensi abadi Anda tidak pernah dibatasi oleh atribut dan dapat diubah menjadi atribut apapun. Bukankah ini berarti dia sudah memiliki dasar untuk menjadi kaisar suci sejati? Kemudian dia dikejutkan oleh pikirannya sendiri. Untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar suci tentu tidak sesederhana yang dibayangkan. Itu membutuhkan kekuatan mental, kultivasi, dan jiwa yang sangat tinggi. Jika saya ingin mencapai level itu, saya tidak tahu berapa lama lagi saya harus menempuhnya. Terlepas dari hal lain, kekuatan mental saya sekarang hanya berada di puncak dewa abadi, dan belum ada cara untuk meningkatkannya. Menghadapi tingkat kaisar abadi yang kuat, bahkan pedang kesadaran ilahi yang mematikan telah kehilangan efeknya. Pikirannya menerima terlalu banyak informasi dan sedikit bingung untuk beberapa saat. Tiba-tiba, dia teringat pada peri Yuan Yao. Saat itu, Gong Qingxuan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia adalah salah satu dari 5 kaisar abadi di dunia abadi. Sekarang sepertinya informasi ini hilang. 5 master sekte utama saat ini semuanya adalah kaisar suci kelas 5, dan peri Yuan Yao serta yang lainnya pasti tidak akan lebih lemah dari level ini. Adapun mengapa Gong Qingxuan tidak menjelaskan pada dirinya sendiri, pasti ada 2 kemungkinan. Pertama, dia hanyalah tiruan dan menerima informasi yang tidak lengkap. Alasan lainnya adalah waktunya sempit dan tingkat kultivasi saya pada saat itu rendah, jadi tidak perlu menjelaskannya dengan jelas kepada diri sendiri. Dan dari sudut pandang logis, Kaisar Suci juga merupakan tipe Kaisar Abadi. Tidak ada masalah untuk mengatakan bahwa dia adalah salah satu dari 5 Kaisar Abadi. Untuk memastikan idenya, dia bertanya lagi, Senior Zhuge, ku dengar ada orang kuat bernama Peri Yuan Yao sebelumnya. Kekuatan macam apa dia? Apakah dia sudah mencapai level Kaisar Suci? Tentang Peri Yuan Yao, itu dulunya salah satu dari 5 Kaisar Suci Agung. Kekuatannya hanya lebih kuat dari penguasa 5 sekte besar saat ini, setidaknya dia adalah Kaisar Suci kelas 5. Ye Bufan mengangguk, sepertinya bahwa tebakannya benar, Peri Yuan Yao sungguh kuat. Zhuge Qingyang menambahkan, Tuan Ye, saya memberitahu Anda untuk berhati-hati terhadap sekte Lingqiao. Karena keberadaan 4 sekte besar lainnya, mereka hanya dapat menyerang persekutuan alkemis kita secara diam-diam. Tetapi jika Anda tidak bergabung, mereka akan melakukannya menyerangmu. Itu tidak bermoral. Jika kamu benar-benar mengirimkan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Suci, itu akan merepotkan. Itu jauh dari sebanding dengan situ dan lainnya aman di kota Lingqiao. Tidak peduli betapa arogannya sekte Lingqiao, tidak mungkin mengambil tindakan di wilayahnya sendiri, yang pasti akan menimbulkan reaksi balik dari 4 sekte besar lainnya. Kata Ye Bufan, tapi dia menggaruk kepalanya. Sekarang kekuatan mental tidak cukup, senjata tajam dari pisau kesadaran ilahi sama sekali tidak berguna di depan Kaisar Abadi. Awalnya, kartu truf yang paling kuat adalah busur penghancur matahari, namun sekarang panah penghancur langit yang asli telah benar-benar rusak, dan yang palsu yang dibuatnya tidak cukup kuat. Apalagi Kaisar Suci, tidak ada yang bisa dia lakukan bahkan ketika menghadapi puncak Kaisar Abadi. Tapi bagaimanapun juga, aku tidak bisa bersembunyi di Alchemist Guild sepanjang waktu. Ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan dalam jangka waktu yang ketat. Prioritas utama adalah berpartisipasi dalam kompetisi Raja Alkimia. Jika dia menjadi Raja Alkimia yang baru, dia mungkin juga bisa membuat sekte Lingqiao khawatir. Untuk saat ini, kami hanya dapat mengambil satu langkah dalam satu waktu dan memastikan keselamatan kami sendiri semaksimal mungkin. Memikirkan hal ini, dia mengubah topik, Zhuge Senior, karena sekte Lingqiao memiliki niat jahat, mengapa kamu tidak membawa persekutuan alkemis ke tempat lain? Apakah akan lebih aman jika itu berada dalam pengaruh pihak lain? 4 sekte. Ini sulit. Zhuge Qingyang menggelengkan kepalanya. Persekutuan alkemis telah didirikan di kota Lingqiao selama bertahun-tahun, dan sangat sulit untuk dipindahkan. Terlebih lagi, hati orang-orang tidak dapat diprediksi sekte Lingqiao yang rakus, tapi siapa yang tahu 4 sisanya.
Apakah sekte besar juga punya ide ini? Jika kamu meninggalkan sarang serigala dan masuk ke mulut harimau, bukankah pekerjaanmu akan sia-sia? Hal semacam ini bukan urusannya. Dia menambahkan, saya ingin berpartisipasi dalam kompetisi Raja Alkimia dan mendapatkan pengalaman, tetapi saya tidak tahu banyak informasi. Bisakah Anda memberitahu saya sesuatu? Ini juga baik bagi kaum muda untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman dan mendapatkan pengalaman. Bufan sekarang berkata apa yang keluar hanyalah kekuatan dari Master Ramuan tingkat 8, yang sudah di luar jangkauan banyak alkemis biasa. Tetapi itu hanya level awal dalam kompetisi Raja Alkimia. Ditambah dengan usianya yang masih muda, Suge King yang tidak terlalu memikirkannya. Dia benar-benar berpikir bahwa dia hanya ingin menambah pengalamannya. Tentu saja, saya ingin tahu apa yang ingin Anda ketahui. Ye Bufan berkata, saya ingin tahu hadiah seperti apa yang akan diperoleh dalam kompetisi tingkat ini. Semuanya, kekuatan menentukan segalanya. Jika kekuatan mentalnya bisa ditingkatkan ke level Kaisar Abadi, maka dia pasti menjadi Raja Alkimia yang baru. Sebaliknya, dia lebih mementingkan harta yang dihadiahkan di kompetisi besar. Bisakah mereka meningkatkan kekuatannya sendiri? Suge King yang berkata, sepertinya Tuan Muda tidak tahu banyak tentang kompetisi Raja Alkimia. Hadiahnya ditetapkan setiap saat. 50 teratas yang mengikuti kompetisi Raja Alkimia akan mendapatkan kuota untuk memasuki alam spiritual Pak Abadi. Ye, Bufan bertanya, alam spiritual Xianpa. Di mana tempat itu? Suge King yang juga tahu bahwa dia berasal dari alam surga bawah dan tidak tahu banyak tentang alam surga atas, jadi dia mulai menjelaskan dengan sabar. Alam roh abadi adalah tanah harta karun sisa dari zaman kuno. Ia memiliki energi spiritual yang kaya dan lebih cocok untuk tumbuhnya berbagai rumput peri. Terutama rumput peri tingkat 12 yang sangat sulit ditemukan di dunia luar, sangat mudah ditemukan di sana. Konon terjadi pertarungan di alam spiritual abadi, berbagai kekuatan bertarung dengan sengit, dan akhirnya ditetapkan aturan bahwa 50 teratas dalam kompetisi Raja Alkimia bisa masuk. Masih sedikit bingung? Aturan ini tampaknya menjadi keuntungan bagi alkemis abadi, semuanya. Bisakah sekte besar setuju? Suge King yang berkata, di permukaan, memang seperti ini, tetapi pernahkah Anda memikirkannya dengan hati-hati? Meskipun ada banyak rumput peri di alam abadi, bahkan jika sekte besar mendapatkannya, pada akhirnya, itu tidak perlu meminta ahli ramuan. Untuk membuat ramuan dengan cara ini dapat dianggap sebagai pemanfaatan terbaik dari semuanya obat mujarab. Lagi pula, ramuan yang dimurnikan oleh ahli ramuan juga dijual kepada semua pembudidaya abadi. Petik 2. Ye Bufan mengangguk, sepertinya begitu. Tapi saya selalu merasa bahwa sekte besar memilikinya sedikit. Bab 4013. Raja Pil 10 Mahkota. Suge King yang berkata, kalau begitu, Anda tidak tahu banyak tentang sekte di dunia abadi. Faktanya, setiap sekte besar memiliki alkemis abadinya sendiri, terutama 5 sekte besar. Bagaimanapun, mereka memiliki permintaan yang besar akan sumber daya budidaya. Kita tidak bisa mengandalkan persekutuan alkemis, karena biayanya mahal, dan jumlahnya tidak mencukupi. Secara umum, sekte besar seperti sekte Lingqiao mampu mencukupi setengah dari ramuan yang mereka butuhkan. Jadi mereka tidak bergantung pada persekutuan alkemis, di persekutuan alkemis untuk memasoknya. Itu dia, Ye Bufan tiba-tiba menyadari. Ternyata ada begitu banyak yang tersembunyi di balik kompetisi dan King. Suge Senior, setelah memenangkan Raja Alkimia, apakah dia hanya mendapat tempat di alam roh abadi? Bukankah itu berarti dia persis sama dengan 49 orang yang tersisa dan tidak ada hadiah khusus? Tentu saja tidak. Suge King yang berkata, tidak peduli siapa yang bisa mendapatkan gelar Raja Alkimia, mereka akan mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Inilah sebabnya mengapa banyak ahli alkimia sangat mementingkan kompetisi dari Master Alkimia sangat tinggi. Jika Anda duduk di alkimia setelah naik tahta raja, dia bisa sejajar dengan Master Sekte dari 5 sekte utama dalam kompetisi. 5 sekte besar setidaknya harus memberikan rumput peri 3 manik dan 12 tingkat sebagai hadiah kepada Raja Alkimia. Jumlahnya tidak terlalu banyak,
Tapi yang dihasilkan oleh 5 sekte besar bukanlah yang biasa, melainkan semuanya sangat langka di tingkat 12, yang tentunya merupakan hadiah yang sangat murah hati untuk ahli ramuan. Oh, Ye Bufan mengklik, mengangguk, dia sangat puas dengan hadiah ini. Dia sekarang memiliki banyak rumput peri di tangannya, tetapi sangat sedikit yang tingkat tinggi, yang sama sekali tidak mencukupi. Suge Senior, saya mendengar bahwa Tianshengmen memiliki bodhicitta di tangan mereka. Saya ingin tahu apakah itu benar atau tidak. Kilatan kejutan muncul di mata Suge Qingyang, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya. Saya tidak terlalu yakin tentang ini. Anda harus tahu bahwa harta karun seperti bodhicitta telah melampaui kategori rumput peri tingkat 12 dan termasuk dalam tingkat benda suci. Tidak peduli siapa yang mendapatkannya, saya khawatir mereka bisa, saya tidak menyembunyikannya. Bagaimana mungkin? Maukah Anda memberitahu orang luar? Saya pernah mendengar tentang legenda bahwa Sekte Tiansheng memiliki bodhicitta sebelumnya, tetapi pemimpin sekte dari Sekte Tiansheng selalu menyangkalnya tidak. Senior, saya mengatakan yang sebenarnya. Saya sangat membutuhkan bodhicitta untuk menyelamatkan teman yang sangat penting. Jika Tianshengmen benar-benar memiliki harta ini, apakah ada cara untuk mendapatkannya? Ye Bufan bukanlah orang yang kaku demi guru Gong Qingxuan, untuk membangunkan peri Yuan Yao. Jika benar-benar ada informasi yang pasti tentang bodhicitta, dia tidak akan meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat. Tetapi setelah dia baru mengetahui tentang kekuatan pemimpin Sekte Tiansheng, dia segera melepaskan pikiran berantakan itu. Sebagai Kaisar Suci kelas 5, di depan orang yang begitu kuat, jika pihak lain tidak mengambil inisiatif untuk menyerahkannya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun dengan kata lain, setiap orang menginginkan bodhicitta, lalu bagaimana mereka dapat memberikannya kepada diri mereka sendiri? Alasan mengapa saya menanyakan pertanyaan ini adalah untuk melihat apakah orang tua yang berpengetahuan luas ini akan memiliki pendapat berbeda. Ini terlalu sulit. Suge Qingyang menggelengkan kepalanya, ada banyak sekali orang yang ingin mendapatkan benda suci langit dan bumi seperti bodhicitta, dan mustahil bagi sekte suci surgawi untuk menyerahkannya. Jika mereka benar-benar memiliki benda ini, itu tidak mungkin untuk menggunakannya. Jika Anda harus memikirkan cara, Anda hanya dapat menukarnya dengan harta yang sama, mungkin masih ada harapan. Setelah mendengar ini, Ye Bufan merasa tidak berdaya. Harta karun dengan tingkat yang sama dapat dibandingkan dengan bodhicitta. Keberuntungan abadi Ganoderma Lucidum di tangan saya dihitung sebagai satu, tetapi saya harus mengumpulkan ketiga harta tersebut sebelum saya dapat menyempurnakan pil keberuntungan bodhi untuk membangunkan peri Yuan Yao, jadi bagaimana saya bisa menukarnya dengan itu? Sekarang kita hanya dapat mengambil satu langkah dalam satu waktu dan menunggu sampai kita mendapatkan informasi yang pasti sebelum kita dapat memikirkan solusinya. Tidak peduli apa, Anda harus naik tahta Raja Alkimia. Hanya dengan cara ini Anda dapat berbicara dengan pemimpin Sekte Tiansheng dan mendapatkan informasi lebih lanjut. Kesampingkan pemikiran ini untuk saat ini, prioritas utama tetaplah kompetisi Raja Alkimia. Suge Senior, saya ingin tahu siapa yang memiliki peluang terbaik untuk memenangkan gelar Raja Alkimia di kompetisi ini. Seperti kata pepatah, jika Anda mengenal diri sendiri dan musuh, Anda bisa memenangkan 100 pertempuran, dan Anda harus mengetahui informasi sebanyak-banyaknya tentang lawanmu sebaik mungkin. Tidak ada keraguan bahwa itu pasti Chu Jiuyu, Raja Pil 10 Mahkota. Kata Suge Qingyang dengan tegas tanpa ragu-ragu. Raja Alkimia 10 Mahkota. Ye Bufan bertanya dengan heran, mungkinkah dikatakan bahwa senior Chu Jiuyu ini telah menduduki tahta Raja Alkimia selama 10 kali berturut-turut? Petik 2. Sejak dia berpartisipasi dalam kompetisi Raja Alkimia, tidak ada yang mampu bersaing dengannya selama ribuan tahun. Dia selalu menjadi Raja Alkimia. Menurut tebakanku, dia pasti akan menjadi yang teratas kali ini. Chu Jiuyu, kata Suge Qingyang penuh kekaguman. Ye Bufan berkata, saya ingin tahu dari sekte apa Chu Senior ini. Apakah dia ahli ramuan dari 5 sekte utama? Tidak. Dia hanyalah orang gila alkimia yang dilahirkan untuk alkimia. Dia tidak memiliki sekte, dan hanya tertarik pada alkimia. Tidak ada yang lain. Ye Bufan berkata, kalau begitu,
kenapa kamu tidak merekrutnya ke Persatuan Alkemis? Apakah kamu tidak ingin menjadi master? Berkata, sejak pertama kali. Sejak dia naik tahta Raja Alkimia, banyak kekuatan sekte yang ingin mengundangnya untuk bergabung, tapi dia menolak semuanya. Aku bahkan datang ke undangan itu secara langsung dan bahkan menawarinya posisi presiden. Ye Bufan bertanya, senior juga diundang. Ditolak. Tidak secara langsung. Chu Jiuyu membuat syarat pada saat itu. Jika kita saling mengalahkan dalam alkimia, dia akan bersedia bergabung dengan Persatuan Alkemis. Petik 2. Ini. Ye Bufan tidak berkata apa-apa, Presiden Persekutuan Alkemis saat ini belum diganti, dan tidak ada jejak Chu Jiuyu di antara 7 tetua. Hasil kompetisi sudah sangat jelas. Benar saja, Suge Qingyang tidak keberatan dengan kegagalannya dan berkata langsung, saya kalah, dan tidak ada keraguan tentang itu. Kami berdua adalah Master Alkimia tingkat 12, dan saya jauh lebih buruk daripada Chu Jiuyu. Petik 2. Orang tua itu begitu jujur sehingga sulit bagi Ye Bufan untuk melanjutkan topik pembicaraan. Senior, aku ingin tahu siapa yang akan dikirim oleh Persatuan Alkemis untuk berkompetisi kali ini. Suge Qingyang berkata, gadis itu Qi, dan murid Luorong Xie Hongying, mereka akan mewakili Persekutuan Alkemis. Sangat jelas tentang keterampilan alkimia Hua Qi. Jika dia tidak bertemu dengannya, dia mungkin tidak akan bisa menjadi alkemis tingkat 12. Adapun Xie Hongying, mungkin lebih buruk lagi. Mungkinkah Persatuan Alkemis baru saja mengirim 2 orang seperti ini untuk bersaing? Tampaknya melihat apa yang dia pikirkan, Suge Qingyang tersenyum sedikit, saya satu-satunya di Guild Master Alkimia. Luorong dan Wu Zeng adalah Master Alkimia tingkat 12. Tetapi ketika kami mencapai level 3 orang tua, kami ingin untuk bergerak maju. Ini sama sulitnya dengan mendaki ke langit. Karena kamu tidak bisa mengalahkan Chu Jiuyu, tidak perlu mempermalukan dirimu sendiri. Ye Bufan mengangguk sedikit. Jika presiden dan tetua Persekutuan Alkemis tahu bahwa mereka tidak bisa, saya tidak naik ke puncak Raja Alkimia, sebenarnya tidak perlu berpartisipasi, jika tidak, wajah akan menjadi kusam. Pada saat yang sama, saya menjadi lebih ingin tahu tentang Chu Jiuyu, bertanya-tanya orang seperti apa dia, yang sebenarnya menekan Persekutuan Alkemis hingga menjadi seperti ini. Lupakan saja, jangan bicarakan ini. Di masa depan, alkimia akan bergantung pada kalian, anak muda. Kata Suge Qingyang dan memutar pergelangan tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan muncul di telapak tangannya. Tuan Ye, terima kasih atas anugerah penyelamatan hidup Anda kali ini. Terimalah kebaikan Anda. Bab 4014 Rumput Qiankun. Ye Bufan mengambil cincin penyimpanan dan memindainya dengan kesadaran spiritualnya. Cincin itu kosong kecuali rumput peri seukuran telapak tangan. Rerumputan ini terlihat sedikit istimewa, bagian kirinya berwarna hitam, daunnya berbentuk berlian, dan memancarkan suasana dingin. Sisi kanannya berwarna merah, daunnya sangat bulat, dan nafasnya sangat panas. Satu di kiri dan satu di kanan, satu yin dan satu yang terlihat tidak pada tempatnya, tetapi kebetulan tumbuh di rumput peri. Ini adalah rumput alam semesta. Ye Bufan sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa hadiah yang diberikan kepadanya oleh Suge Qingyang akan sangat berharga. Rumput alam semesta, kelas atas dari peri tingkat 12 rumput, juga digunakan untuk memurnikan pil Kaisar Kun. Salah satu obat utama yang tidak kalah berharganya dengan bunga Kaisar Luorong. Sekarang dia memiliki bunga Kaisar dan mengumpulkan rumput Qiankun, semua bahan untuk memurnikan pil Kaisar Kun adalah di tempatnya. Tetapi kekuatan mentalnya saat ini masih ada. Itu tidak cukup, dan dia tidak dapat menyempurnakan ramuan tingkat 12 untuk saat ini. Adapun untuk meminta bantuan orang lain, Ye Bufan tidak pernah memikirkannya. Apakah itu benar Hua Qi yang baru saja naik ke tingkat ke-12, atau Suge Qingyang di depannya, bahkan jika mereka bisa melakukannya. Dia mencoba memperbaikinya, tetapi kualitas ramuannya pasti tidak akan terlalu tinggi membuang-buang sumber daya, jadi dia harus menunggu sampai dia cukup kuat untuk memperbaikinya sendiri, sehingga dia bisa memaksimalkan nilai rumput peri di tangannya.
Zhuge Qingyang melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, kamu adalah penyelamatku. Apakah menurutmu nyawa orang tua itu tidak sebanding dengan sehelai rumput? Petik 2. Ye, Bufan tidak sopan, dalam hal ini, saya akan menerimanya. Lalu, dia mengucapkan selamat tinggal pada Zhuge Qingyang dan datang ke pintu. Hua Qiki telah menunggu di sini. Setelah melihatnya keluar, dia langsung menariknya ke kamar di sebelahnya. Tuan Ye, kapan kamu akan pergi? Tidakkah kamu ikut denganku? Bagaimana kalau pergi ke kota Tiansheng bersama? Saya berencana untuk menginap 1 malam dan berangkat besok pagi. Petik 2. Ye Bufan berkata, bagaimana kalau kamu ikut denganku? Petik 2. Tidak. Hua Qiki menggelengkan kepalanya dengan sedih, Presiden ingin aku melakukan konsolidasi lebih banyak lagi dan menjadi ahli ramuan tingkat 12 sebelum berangkat. Petik 2. Dan sekarang Sekte Lingqiao mengawasi kami dengan penuh semangat dan mungkin menyerang kami kapan saja. Hanya di kota Lingqiao kami aman. Petik 2. Oh. Petik 2. Ye Bufan mengangguk. Dia memahami hal ini. Seperti kata pepatah, semakin berbahaya suatu tempat, semakin aman. Di kota Lingqiao, Sekte Lingqiao memiliki beberapa keraguan. Kalau begitu, kamu harus berpartisipasi dalam kompetisi Raja Alkimia tidak bisa menjauh selamanya. Akankah Sekte Lingqiao masih mengambil tindakan saat itu? Hua Qiki berkata, Tuan Muda Ye, jangan khawatir. Presiden telah membuat janji dengan pemilik Villa Qinjian untuk menemaninya, jadi dia tidak lagi takut pada Sekte Lingqiao. Petik 2. Guru, silakan ikut dengan kami, akan lebih aman seperti itu. Masih banyak hal yang harus aku lakukan dan harus pergi secepatnya. Ye, Bufan juga tahu bahwa metode Hua Qiki adalah yang paling aman, tetapi kekuatan mentalnya selalu berada di puncak Dewa Abadi dan tidak dapat menerobos. Dia harus memanfaatkan waktu untuk mencari peluang. Masih ada lebih dari sebulan lagi, dan dia harus meningkat secepat mungkin. Jika tidak, jika dia tidak bisa menyempurnakan ramuan tingkat 12, tidak ada gunanya berpartisipasi dalam kompetisi Raja Alkimia. Melihat ekspresi khawatir wanita itu, dia sedikit tersenyum, jangan khawatir, saya tidak akan mati semudah itu, saya punya cara untuk melindungi diri saya sendiri. Hua Qiki mengangguk, saya percaya pada Tuan Muda, dan saya juga percaya bahwa Tuan Muda pasti akan bersinar dan menjadi Raja Alkimia yang baru. Petik 2. Dengan baik, Ye Bufan sedikit terkejut saat ini, kamu begitu percaya padaku. Senior Chu Jiuyu adalah Raja Alkimia 10 mahkota, mengapa saya bisa mengalahkannya? Petik 2. Hanya berdasarkan intuisiku, hanya karena kamu adalah alkemis pertama yang berhasil di persekutuan alkemis, dan hanya karena menurutku kamu adalah pria yang sangat luar biasa. Hua Qiki berkata di akhir, matanya mengalir, pipinya merona, tiba-tiba dia mencium lembut bibir Ye Bufan, lalu berlari keluar kamar seperti kelinci kecil yang ketakutan. Tuan Ye, sampai jumpa di kompetisi Raja Alkimia. Suara itu melayang di dalam ruangan, dan sosok anggun itu telah menghilang. Ye Bufan menjilat bibirnya dan tanpa sadar mencium wanita ini 3 kali. Kemudian dia keluar dan tinggal di persekutuan alkemis selama 1 malam. Dia meninggalkan Sekte Lingqiao keesokan paginya dan bergegas menuju kota Tiansheng. Ye Bufan pergi, dan 2 sosok berdiri di udara kota Lingqiao, saling memandang dari kejauhan. Melihat mata Hua Qiki yang enggan, Zhuge Qingyang menggelengkan kepalanya, baiklah, nak, kita tidak dapat melihat bayangannya lagi. Ayo kembali. Tuan Presiden, apakah menurut Anda dia dalam bahaya? Apakah Anda tidak menunggu dia naik tahta Raja Alkimia? Bagaimana bisa ada bahaya? Hua Qiki tersipu. Tuan Presiden, Anda benar-benar menguping pembicaraan kita. Tanda seru petik 2, Zhuge Qingyang tertawa dan menghilang dari udara. Hua Qiki sekali lagi melirik ke arah menghilangnya Ye Bufan, menahan keinginan untuk mengejarnya, dan kembali ke ruang alkimia. Karena pria ini sangat luar biasa, dia juga harus bekerja keras untuk berlatih. Hanya dengan cara inilah dia bisa menjadi layak bagi orang lain. Ye Bufan tidak mengetahui hal ini, dia berjalan jauh dan berada jauh dari kota abadi Lingqiao setelah sekitar 2 jam. Dan saat dia bergerak maju dengan cepat, sesosok tubuh tiba-tiba muncul,
dan seorang pria parubaya kurus menghalangi jalannya. Pria ini berambut gondrong dan berjanggut panjang, yang lebih mempesona lagi adalah ia mengenakan gaun berwarna merah, dahi bagian bawahnya sedikit terangkat, menunjukkan semacam rasa bangga yang terpancar dari lubuk hatinya. Namun, momentumnya sangat kuat, tidak lebih lemah dari situs sebelumnya, dan dia telah mencapai puncak Kaisar Abadi. Setelah melihat orang ini, Ye Bufan tidak terlihat terkejut sama sekali, seolah-olah dia sudah mengetahui kedatangan orang tersebut. Dia memandang orang lain dan tersenyum tipis, seseorang dari Sekte Ling Qiao. Sekte Ling Qiao, Gong Sukan. Pria berbaju merah mengumumkan namanya dengan ekspresi bangga di wajahnya. Ye Bufan masih terlihat acuh tak acuh, tentu saja, dia berasal dari Sekte Ling Qiao, tapi ini lebih lambat dari yang saya harapkan. Gong Sukan sedikit terkejut, wah, tahukah Anda saya akan datang? Tahu kamu akan datang, tapi aku tahu Sekte Ling Qiao pasti akan mengirim seseorang ke sana. Kata Ye Bufan, si Kai sudah mati, dan si Tu sudah mati. Tidak mungkin sekte sebesar milikmu tidak memiliki sekte sendiri sistem intelijen. Jika tidak ada kecurigaan di kepalaku, aku dapat mengatakan bahwa kamu terlalu tidak berguna. Adalah kamu dan Luorong melakukan hal-hal kotor di persekutuan alkemis, dan bahkan menggunakan air liur serangga mimpi buruk di harga yang sangat mahal. Pada akhirnya, saya menyelamatkan Suge Qingyang. Saya tidak percaya Anda jika Anda tidak membenci saya. Sekte Ling Qiao adalah wilayah Anda, bahwa kamu masih memiliki kekuatan. Otak. Gong Sukan tampak dingin, sekarang saya memberi Anda dua pilihan. Pertama, bergabunglah dengan Sekte Ling Qiao kami. Dengan keterampilan medis dan keterampilan alkimia Anda, kami tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Ini untuk izinkan saya memberi Anda sekte tersebut. Apakah Anda ingin membuat mesin alkimia? Ye Bufan tersenyum menghina, bagaimana jika saya tidak setuju? Bab 4015. Mengendarai harimau menjauh dari gunung. Gong Sukan langsung meledak dengan niat membunuh yang kuat, jika kamu tidak setuju, kamu hanya akan mati. Sepertinya begitu. Ye Bufan tampaknya takut, dengan sedikit ketakutan di ekspresinya. Tidak apa-apa jika kamu ingin aku bergabung dengan Sekte Ling Qiao. Maka kamu harus menjawab pertanyaan. Gong Sukan mengerutkan kening, dan reaksi pihak lain agak tidak terduga. Katakan padaku, apa masalahnya? Mulut Ye Bufan menunjukkan sedikit kelicikan, apakah kamu laki-laki atau perempuan? Gong Sukan sedikit terkejut, dan kemudian ekspresinya berubah dingin sejenak. Dia merasa bahwa pemikirannya tidak dapat mengimbangi pemuda di depannya, dan pertanyaan demi pertanyaan berada di luar imajinasinya. Memikirkan instruksi Master Sekte sebelum datang ke sini, untuk merekrut orang sebanyak mungkin, tetapi jika tidak memungkinkan lagi, dia menekan kemarahan di dalam hatinya. Nak, apakah kamu bercanda? Pernahkah kamu melihat wanita berjanggut? Itu benar, wanita tidak bisa menumbuhkan janggut. Ye Bufan sering mengangguk, sepertinya setuju dengan apa yang dia katakan, tapi kemudian wajahnya penuh menggoda, tapi aku belum pernah melihat pria berpakaian begitu centil. Petik 2. Wah, kamu sedang mencari kematian. Ketika dia menyadari bahwa pihak lain sedang mempermainkannya, Paman kan menjadi marah. Wilayah Kaisar Abadi yang kejam tiba-tiba meletus, udara di sekitarnya langsung naik, dan gelombang udara panas membuat orang tercekik. Orang ini berasal dari alam Kaisar Abadi dengan atribut api. Meskipun dia belum mencapai level Kaisar Suci, dia masih sangat kuat. Ye Bufan merasa seluruh tubuhnya ditekan oleh segunung api. Tidak hanya tekanannya yang sangat kuat, tetapi suhunya juga sangat tinggi, seolah-olah dia bisa tersulut kapan saja. Nak, izinkan saya bertanya untuk terakhir kalinya, apakah Anda bersedia bergabung dengan Sekte Ling Qiao kami? Gong Sukan pada awalnya adalah orang yang sangat sombong. Menurut idenya, dia menamparkan pihak lain sampai mati. Tapi Ye Bufan mampu mematahkan mulut serangga mimpi buruk dan menghidupkan kembali Suge Qingyang. Keterampilan medis yang luar biasa seperti itu sungguh langka. Ditambah dengan kesuksesan Alchemist Guild, dia menunjukkan bakat alkimianya yang langka. Kombinasi keduanya membuat pemimpin Sekte Ling Qiao menjadi sangat penting, jadi dia memberi perintah kepada Gong Sukan untuk merekrutnya kapanpun ada kesempatan,
tetapi dia tidak bisa membunuhnya lagi. Ye Bufan masih terlihat tenang dan santai. Kamu ingin membunuhku, tetapi pernahkah kamu memikirkan sebuah pertanyaan, bagaimana si Kai mati? Bagaimana situ mati? Bagaimana? Aku, seorang abadi tingkat abadi, membunuh kaisar abadi sendirian. Gongsu, kan pasti sudah memikirkan pertanyaan ini, tapi dia tidak bisa memikirkan jawabannya. Kamu tidak dapat memahami pertanyaan sederhana seperti itu, yaitu ada seseorang di belakangku. Keduanya mati di tangan tuanku. Bahkan orang sepertimu ingin membunuhku. Mari kita lihat apakah dia setuju atau tidak. Setelah itu, dia melihat tepat ke belakang Gongsu Kan. Tuan, lakukanlah. Ekspresi Gongsu Kan berubah drastis. Di alam bawah sadarnya, dia juga merasa bahwa pihak lain yang dapat membunuh kaisar abadi tingkat situ pasti berada di belakangnya. Ada pria kuat yang tersembunyi di dalam. Terlebih lagi, kekuatannya sebanding dengan situ. Sekarang dia sangat percaya pada kata-kata Ye Bufan, tentu saja dia sangat ketakutan dan segera menoleh ke belakang. Tidak ada apapun di belakangnya, tidak ada satupun jiwa yang terlihat, dan baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia telah dibodohi. Di saat yang sama, dia merasakan tekanan kuat datang dari belakang, dan sudut mulutnya melengkung dengan sedikit ejekan. Apakah kamu ingin menyerangku secara diam-diam? Dia akhirnya mengerti. Pihak lain pertama-tama membuatnya marah, dan kemudian berbohong tentang kedatangan orang kuat untuk mengalihkan perhatiannya untuk menyerangnya secara diam-diam. Tapi pihak lain hanyalah semut tingkat abadi, jadi dia tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan serangan diam-diam di depannya. Begitu dia berbalik, tangan besar Xian Yuan langsung meraihnya. Tetapi bahkan jika dia mengambil tindakan, dia hanya menggunakan 30% dari kekuatannya, dan sebagian besar pikirannya masih terfokus pada lingkungan sekitar, waspada terhadap orang kuat yang mungkin muncul kapan saja. Menurutnya, bahkan Kaisar Abadi tidak dapat menahan 30% dari kekuatannya sendiri. Belum lagi Dewa Abadi kecil di depannya, itu sudah cukup untuk membunuhnya. Ini juga benar. Tangan besar Xian Yuan, dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi, pertama-tama menghancurkan tinju Ye Bufan hingga berkeping-keping, dan kemudian seluruh orang berubah menjadi pecahan di seluruh langit dan menghilang dalam kehampaan. Begitu gerakannya berhasil, wajah Gongsu Kan berubah menjadi sangat jelek. Dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain hanyalah tiruan. Pantas saja dia terlihat tenang di hadapan dirinya sendiri, Kaisar Abadi Puncak, dan berani mengolok-olok dan mengejek. Teknik cloning macam apa ini? Dia mampu menyembunyikannya dari matanya sendiri. Gongsu Kan kaget dan marah, dan memikirkan pertanyaan lain di saat yang sama. Karena klonnya ada di sini, itu berarti klon aslinya telah menghilang secara diam-diam. Kaisar Abadi Puncak secara pribadi mengambil tindakan, tetapi diejek seperti ini, yang membuatnya sangat marah. Nak, mari kita lihat bagaimana kamu melarikan diri dari telapak tangan Kaisar ini. Dia dengan santai mengeluarkan jimat komunikasi giok, temukan anak itu dan kirimkan aku lokasinya. Ratusan ribu mil jauhnya, seorang pria parubaya dengan janggut lebat muncul di wajahnya. Wajahnya ketakutan, dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Dia sebenarnya adalah Ye Bufan setelah menyamar setelah melakukan banyak hal. Dia secara alami tahu bahwa Sekte Ling Qiao tidak akan pernah melepaskannya. Alasan mengapa saya tinggal di kota abadi Ling Qiao satu malam lagi adalah untuk merencanakan cara pergi. Pertama, dia meninggalkan tubuh Tao di dalam kamar dan pergi keluar kota dengan menyamar. Tunggu sampai pagi untuk membiarkan penganut Tao keluar dari gerbang kota lain dan bergegas ke arah yang berlawanan. Faktanya hampir seperti yang diharapkan. Pihak lain mengirimkan orang-orang kuat dan dengan cepat menemukan tubuh Tao. Dia hanya ingin menguji kesenjangan antara kekuatannya dan puncak Kaisar Abadi, tetapi sekarang tampaknya ada perbedaan besar. Meskipun dia mengalihkan pikiran lawan dan menggunakan serangan diam-diam, itu tetap sia-sia. Dia bahkan tidak bisa menembus pertahanan lawan, dan dia tidak bisa menahan serangan acak. Kaisar Abadi sangat kuat di puncaknya. Sepertinya dia masih perlu meningkatkan kekuatannya dengan cepat, jika tidak, dia benar-benar tidak akan bisa bertarung. Untungnya,
Dia telah mempersiapkan diri dengan baik dan menipu pihak lain dengan menggunakan tipuan untuk memancing harimau menjauh dari gunung, hanya mengorbankan salah satu tubuh Tao miliknya. Lebih baik cepat pergi, tempat ini selalu terasa tidak aman. Untuk menyembunyikan identitasnya, dia tidak menggunakan jiutian, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan dan berlari ke depan. Menurut ide Ye Bufan, setelah menyamar, citranya berubah drastis, dan pihak lain tidak akan dapat menemukannya bahkan jika dia mengetahui bahwa dia telah ditipu. Tanpa diduga, hanya 2 atau 3 jam kemudian, tiba-tiba sesosok muncul di hadapannya, menghalangi jalan. Ini, ekspresi Ye Bufan tiba-tiba berubah. Lawannya berada di puncak Kaisar Abadi, jadi diharapkan dia akan lebih cepat dari dirinya sendiri. Tapi bagaimana dia menemukannya? Mungkinkah dia mengenali dirinya sendiri? Secara logika, seharusnya tidak demikian. Yang saya gunakan adalah teknik penyamaran tertinggi yang diwarisi dari sekolah kedokteran kuno. Ada gejolak di hatinya, namun ekspresinya tetap tenang. Senior, apa gunanya menghentikanku? Nak, berhentilah berpura-pura, apakah menurutmu kamu bisa lepas dari genggamanku? Jelas sekali bahwa Gong Sukan telah mengenali identitasnya, dan cahaya dingin muncul di matanya di mana-mana.